Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat tahun baru. Selamat memasuki akan tahun yang baru ini dengan sukacita, semangat, dan juga antusias untuk terus merenungkan akan firman Tuhan. Renungan hari ini 1 Januari 2021 terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-9 sampai 17. Saya secara khusus akan membacakan ayatnya yang ke-17 bagi kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Melalui bagian firman Tuhan ini, kita akan merenungkan satu tema, yang lama berlalu, yang baru telah datang. Tahun 2020 telah kita lalui. Kenangan apa yang tersimpan dalam benak Anda tentang tahun yang baru saja berlalu? Bagi dunia, tahun 2020 meninggalkan kenangan yang sulit dan pahit karena pandemi virus COVID-19. Banyak peristiwa yang tak pernah dibayangkan terjadi. Meskipun demikian, kita perlu membiasakan diri untuk memulai hari pertama di tahun yang baru ini dengan bersyukur kepada Allah. Firman Tuhan menegaskan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dan rahmat-Nya selalu tersedia bagi umat-Nya. Artinya, kita dapat menjalani tahun ini dengan keyakinan dan kekuatan yang berasal dari pemeliharaan Allah atas diri kita. Untuk menyongsong tahun baru, biasanya manusia mengevaluasi hidupnya dan membuat perencanaan untuk melakukan perbaikan atau pengembangan yang hendak diraih di waktu yang akan datang. Misalnya, perencanaan peningkatan karir, bertahan, bahkan kalau bisa mengembangkan usaha. Perencanaan belajar, mengembangkan relasi dalam keluarga, dan sebagainya. Perencanaan-perencanaan seperti itu dilakukan oleh banyak orang, baik orang yang percaya kepada Kristus maupun orang yang belum menerima Kristus. Perencanaan seperti ini tidak salah, tetapi kita juga perlu bersungguh-sungguh mengevaluasi diri dan membuat perencanaan untuk semakin lama kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Hal ini berarti bahwa hati kita seharusnya disesuaikan dengan kehendak Allah. Pola pikir, sistem, nilai, perilaku, karakter, dan kepribadian kita seharusnya semakin mencerminkan kebenaran Alkitab. Kita harus terus menyadari bahwa kematian Kristus di kayu salib bukan sekedar untuk menghapus dosa, tetapi juga dimaksudkan agar kehidupan orang percaya semakin mencerminkan akan Kristus. Bandingkan dengan 1 Petrus 2 ayat 24, hidup untuk kebenaran. Mari kita susun sebuah rencana untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Temukan 1 atau 2 aspek di dalam diri Anda yang paling Anda harapkan untuk diubah. Misalnya, ekspresi kemarahan yang tepat, kedisiplinan dalam menggunakan waktu, mengatasi pola pikir yang tidak sesuai dengan Alkitab, dan hal-hal yang lain. Pikirkanlah strategi yang tepat untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Anda bisa melibatkan teman atau rohaniawan sebagai rekan untuk mengingatkan kita agar kita bisa terus bertumbuh. Berdoalah dan mintalah anugerah Allah untuk menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memulai akan tahun 2021 dengan satu tekad dan komitmen, kesadaran bahwa kami dipanggil untuk menjadi serupa dengan Putra-Mu. Bentuklah segala sesuatu di dalam diri kami, Tuhan, yang menghalangi kami untuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah Engkau memproses, Engkau mencabut, Engkau membentuk kami sedemikian rupa,
agar kami boleh makin serupa dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Gema Perjanjian Baru hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Selamat membaca, Tuhan Yesus memberkati.